Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita, sesi ke seri kira mau 101. Ya terserahlah pemanaanmu 101 itu apa. Makna itu kan bisa dibikin-bikin. Pokoknya ya 101. Bayangan saya kalau setiap sesi kalian dapat satu aja wawasan baru, tidak usah banyak-banyak. Dari misalnya sekali ngaji 15 slide, dari 15 itu satu slide aja, dari satu slide itu sak baris dok, sak poin aja. Kalau kamu dapat, itu kan satu wawasan namanya, satu pengetahuan. Kali 101, kamu punya 100 teori dalam filsafat, 100 konsep filsafat. Sudah lumayan, sudah pinter. Sudah bisa dibuat ngayal dikit-dikit. Oke. Cuma saya tidak tahu ya, kalau bagi yang jeli membaca sejarah filsafat, kadang-kadang berpikir jernih itu sering tidak mendapat tempat. Karena hidup ini sebagian besar yang menang itu kuasa, yang punya kekuasaan, bukan yang punya kepandaian. Kondisinya semacam itu. Cuma ya seperti katanya Ronggo Warsito, sak bejo-bejone wong edan, wong lali, wong kuoso yang sewenang-wenang, masih bejo orang yang eling lan waspada. Eling itu berarti kamu sadar. Untuk bisa sadar harus punya bahannya pengetahuan. Untuk bisa menangkap pengetahuan, ya kamu harus ngerti tekniknya. Disitulah filsafat main. Eling itu bukan kok terus kamu bangun tidak ngantuk, tidak tidur. Eling itu kalau di filsafat namanya kesadaran. Sadar itu maksudnya bukan kok kamu tidak pingsan, tapi kamu paham. Kalau orang Jawa, sangkan paraning dumadi, apa dan bagaimana hidupmu, dari mana dan mau kemana. Dan ini hanya bisa jalan bagi orang-orang yang pikirannya jernih. Maka latihlah terus biar kepalamu, isi pikiranmu itu jernih. Jangan banyak diisi yang tidak penting, apalagi yang jelek-jelek. Hari ini kita sangat akrab dengan gadget, dengan TV, dengan internet. Itu seringkali banyak hal yang tidak penting ikut masuk. Itu yang bikin isi pikiran kita ruwet, terus tidak jernih. Kadang-kadang kita galau nggak tahu sebabnya. Ada orang marah, kita ikut marah. Ada orang tersinggung, kita ikut tersinggung. Itu yang menurut saya buang-buang energi, semakin jauh dari pencerahan. Nah, maka mulai sekarang latihan sendiri memfilter. Karena ada hadisnya itu kan,
min khairi husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara hal terbaik yang bisa dilakukan manusia, seseorang, adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya, tidak ada hubungannya sama dia. Dan itu berat, karena usil itu kan mengasihkan. Tidak ada hubungannya, toh kamu ikut komentar juga. Setiap postingan kamu komentari, setiap status kamu komentari, dan akhirnya mungkin bukan urusanmu, kamu ikut-ikutan. Ya mungkin alasanmu sekarang itu kan kepedulian, Pak. Ya bisa kepedulian, bisa kurang gawean. Ya, kamu harus pintar membedakan mana itu kepedulian, mana itu kurang gawean. Oke, ya misalnya tadi malam ada di TV One itu ILC debat tentang LGBT. Paginya sampai siang saya sibuk denger orang komentari acaranya TV One tentang LGBT. Dan itu bikin capek menurut saya. Ya kalau yang di TV One diundang dibayar. Kalau kamu yang diskusi, siapa yang mau bayar, siapa yang mau dengerin. Sebagus apapun pikiranmu, ya siapa yang mau ngikutin. Nah, sebenarnya akan lebih cerdas kalau peranmu tidak di situ, ya kamu serap aja, kamu ambil pelajaran, kamu ambil sisi di mana kamu bisa ngambil manfaat dari wacana yang berkembang. Tanpa harus kamu sibuk gegeran sendiri, yang pro sama yang kontra, padahal tidak ada yang bayar. Oke, itu menghadapi hari ini ya. Kita lanjutkan ngajinya. Malam ini kita ada di sekularisme, sipilis yang bagian C-nya, yang diharamkan oleh MUI. Ya MUI mengharamkan tidak salah. Tidak salah dalam arti segala sesuatu memang pasti ada sisi tidak relevan dan keliru, tapi pasti juga ada sisi baiknya. Liberalisme kemarin sesi pertama, kemudian pluralisme kemarin, bagi yang jeli akan melihat di situ ada banyak manfaat, tapi juga di beberapa segi tidak harus begitu. Nah, mungkin yang dilihat oleh MUI itu yang bagian tidak harus begitu itu, sehingga terus difatwakan haram. Kayak katanya Imam Syafi'i itu loh, Ro'yi sawab wayah tamilul khoto, wa ro'yukal khoto wayah tamilus sawab. Pendapatku itu benar. Ya pendapatku karena hasil pikiranku sendiri, ya mesti wae aku benar. Tapi aku sadar bahwa pendapatku itu ya tamilul khoto, mengandung sisi-sisi salahnya juga. Wong aku manusia yang terbatas, yang bisa salah. Wa ra'yukal khoto, pendapatmu menurut aku salah. Makanya saya punya pendapat sendiri. Tapi wayah tamilus shawaf, mungkin ada sisi-sisi benarnya. Oke. Termasuk sekularisme. Sekularisme ini bagi banyak orang akar, khususnya di timur, dia ini akarnya segala jenis kekufuran dan kejauhan orang dari agama. Padahal mungkin kalau kamu sudah belajar, sudah ngerti, oh itu tuh sekularisme, jangan-jangan kita semua ini sekuler. Jangan-jangan yang memfatwakan sekularisme sebenarnya juga sekuler. Ya kan? Oke, nanti kita lihat. Sama kayak liberal atau pluralisme kemarin. Mungkin ada yang membedakan, ya kalau pluralitas saya setuju, tapi kalau pluralisme saya nggak setuju. Tapi kalau kamu pluralitas setuju terus bilang kita harus saling menghargai, saling mendukung dalam keragaman, dalam pluralitas, ya itu sama aja namanya pluralisme. Karena pluralisme itu ideologi yang menyikapi keragaman dengan cara menghargai semua keragaman itu. Ringkesnya kan itu. Kamu tidak pluralis kalau ingin menghancurkan semua yang beda sama kamu. Intinya kan di situ. Tapi begitu kamu toleran, begitu kamu bisa menerima, bisa mutual understanding, bisa coexisten, berarti sebenarnya kamu seorang pluralis. Meskipun mungkin kalau ditanya ndak ngaku,
Liberalis juga begitu kan kemarin, menjunjung tinggi suara individu-individu, pendapat individu-individu dihargai. Di sisi ini kan mungkin sebagian besar kita sebenarnya orang-orang yang liberal. Imam Syafi'i merasa dirinya benar, Imam Malik merasa dirinya benar. Di luar ring itu sebenarnya disebut pluralis, liberalis. Di sisi itu loh ya. Cuma hari ini banyak orang hanya lihat sisi negatifnya. Ya ndak salah, cuma kalau bahasa ilmiahnya namanya reduktif. Harusnya 10 cuma diambil 3. Makanya kamu jangan marah sama MUI. Kalau kamu marah sama MUI itu namanya podo wae makommu karo MUI. Kamu juga reduktif. Yang benar gimana terus Pak? Kamu bingung dewe akhirnya. Gitu gak boleh, gini gak boleh. Itulah makanya filsafat itu bukan orang yang sudah menemukan kebenaran, tapi orang yang mencintai kebijaksanaan. Dan untuk bisa bijaksana itu jalannya panjang, tidak bisa dijujuk begitu saja 1 tambah 1 2. Oke, kita mulai dengan sekularisme. Sekularisme adalah anak kandungnya peradaban Barat, khususnya diawali di era modern. Jadi kalau saya ngomong Barat, ini pengantarnya sedikit. Saya tidak tahu teman-teman ngerti apa enggak tiap hari ngomong Barat, Timur, Barat, Islam, janjane Barat iki apa toh? Jawa Barat apa ya masuk Barat, Sumatera Barat apa ya masuk Barat, kan kamu selalu begitu. Kalau di tempat saya orang naik haji itu berangkat ke Barat. Sun Gokong ngambil kitab suci ke Barat. Ya, cuma hari ini kalau ngomong Barat itu sebenarnya sebuah konstruksi peradaban yang isinya itu. Jadi mix antara peradaban Barat itu Yunani kuno dalam aspek filsafat, epistemologi, dan dasar-dasar berpikirnya. Jadi mewarisi Sokrates, Plato, Aristoteles, dan kawan-kawan. Cara berpikir idealis, realis, dan yang sejenis itu. Cara mikirnya orang Barat, basis awalnya itu Yunani kuno. Dari sisi akalnya, otaknya. Keimanannya itu variabelnya 2, Yahudi dan Kristen. Barat tidak identik dengan Kristen, tidak identik dengan Yahudi. Tapi peradaban Barat dalam aspek kepercayaan pada yang supranatural, pada ketuhanan, itu coraknya Yahudi dan Kristen dengan segala variabelnya. Terus aspek hukum legal kenegaraannya itu gayanya adalah gaya Roma, bukan AS Roma loh ya. Saya tidak tahu nanti kuat tidak melawan Madrid. Iya, ya apa-apa lah. Beban lebih. Oke, jadi Roma, dari Roma, ya kekaisaran Romawi itu diambil hukum dan kenegaraannya. Jadi Eropa Barat itu mewarisi Romawi. Jadi kalau Belanda ke Indonesia membawa KUHP perdata pidana, itu sebenarnya basis awalnya itu hukum tata negara Romawi pada zamannya. Meskipun sebenarnya banyak khazanah lokal yang nuansa hukum dan kenegaraannya juga kuat. Misalnya Majapahit.
Majapahit itu punya kitab undang-undang sendiri yang khas Jawa, khas Nusantara. Cuma nggak dipakai karena kita lama dijajah oleh Belanda. Oke, jadi aspek hukum kenegaraannya Romawi gayanya. Kemudian mentalitasnya itu mix antara Latin, Jerman, Celtic, Nordik. Saya tidak tahu kalian pernah dengar istilah-istilah ini enggak ya. Latin, kalau kamu ngertinya Latin itu kan huruf Latin yang nulisnya disambung-sambung itu. Latin itu bahasa kuno. Latin itu kayak kalau di kita Sangsekerta. Sangsekerta itu kan bahasa yang sudah mati tapi turunannya banyak. Misalnya bahasa Urdu, bahasa Jawa, bahasa Palawa itu kan dulu dari Latin. Nah, kalau Barat, Latin itu nanti diwarisi bahasanya yang sudah mati, diwarisi jadi bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Itali. Itu mewarisi Latin. Jadi wilayah Latin itu. Termasuk kalau kalian dengar Amerika Latin. Amerika Latin itu daerah Amerika Selatan. Kenapa disebut Amerika Latin? Karena dulu dijajah oleh negara-negara yang berbahasa, mewarisi bahasa Latin ini. Dijajah Spanyol, dijajah Portugal. Brasil misalnya, Brasil itu dijajah Portugis. Argentina dijajah Spanyol. Bahasanya akan mirip-mirip mewarisi Latin, maka disebut Amerika Latin. Jadi itu Latin. Kalau Jerman jelas. Kalau Celtic biasanya ditulis pakai huruf C, Celtic. Yang suka klub sepak bola mesti kenal dengan Celtic. Ya, Celtic itu sebenarnya awalnya nama suku, nama budaya. Ada orang-orang yang disebut orang-orang Celtic dengan bahasanya sendiri, dengan mode budayanya sendiri. Yang termasuk Celtic itu misalnya Wales, Irlandia, Inggris. Itu masuk Celtic. Kalau Nordik itu sama, sebuah klaster budaya juga. Yang termasuk Nordik itu antara lain Denmark, Islandia, Finlandia. Itu sebenarnya sisanya Eropa itu Latin, Jerman, Celtic, Nordik, yang mewariskan jiwa-jiwa independen yang melahirkan liberalisme, progres, sains dan kawan-kawan. Pusatnya kalau awal-awal Renaissance itu kan ada di Itali. Jadi kalau ngomong Barat itu sebenarnya mix empat hal itu: Yahudi Kristen, Yunani kuno, Romawi, sama Latin, Jerman, Celtic, Nordik. Dari situ nanti lahir peradaban, namanya peradaban Barat. Jadi Jawa Barat, Sumatera Barat tidak termasuk. Termasuk kalau kamu ngambil kitab suci di Barat. Ya, ngambil kitab suci di Barat maksudnya India. Kalau hitungannya dari Cina, karena kitab sucinya Cina yang tahu Konghucu itu kan nanti pengaruh Indianya kuat. Hampir semua tradisi spiritual itu lahirnya di India. Bahkan Indonesia ini dulu kan sebenarnya secara geografis sebelum mungkin terjadi pecah pulau-pulau, mungkin menyatu dengan Asia, masuk negara bagian dari India. Makanya dulu disebut Hindia Belanda, daerah India yang dijajah oleh Belanda. Oke, ilmu kayak gini ya ketemunya di geografi. Ya tapi ya bukan berarti yang filsafat nggak perlu tahu, karena filsafat itu harus ada kakinya. Filsafat itu mungkin dunia abstrak, langit, tapi kakinya kan harus di bumi. Kalau filsafatmu hanya di kepala, itulah yang bikin filsafat susah dipahami, karena nggak nyambung sama realitas hidupmu. Banyak orang banyak, gimana sih Pak bikin filsafat itu mudah? Caranya gampang, kasih kaki ke bumi. Jangan cuma di langit.
Kalau kamu belajar filsafat itu hanya di buku, terus kamu puyeng menghafalkan teori-teori, nggak ada relevansinya sama kehidupanmu, ya setelah baca buku, bukunya ditutup, ya pemahamanmu hilang. Tapi kalau kamu kasih kaki bahwa dia harus jalan di muka bumi, relevansinya sama hidupmu apa, hubungannya sama kenyataan sehari-hari di mana, itu akan lebih bikin filsafat mudah dipahami. Jadi filsafat itu kan hasil refleksi para filosof terhadap realitasnya sendiri-sendiri. Dan realitas para filosof itu tidak akan jauh beda sama realitasmu. Wong kita ada di bawah matahari yang sama. Maka pahamilah relevansi. Teori macam-macam yang kita kaji tiap malam Kamis itu sebenarnya nyambung saja sama hidupmu. Tinggal kamu nyari tarikan-tarikannya. Oke, jadi itu. Ini peradaban barat yang jadi ibu kandungnya sekularisme. Nah, kayak gimana sih kok bisa melahirkan sekularisme? Yang pertama tadi, misalnya pengaruh Yunani kuno. Yunani kuno dimulai dari Plato, Aristoteles, punya berpikir dualistik. Mungkin kamu juga secara nggak sadar punya gaya mikir dualistik. Misalnya, kalau di Yunani kuno pembagian matter sama form. Matter itu barangnya, form itu bentuknya. Matternya ini kaca, bentuknya gelas. Isinya teh. Ya. Jadi itu mikirnya dua. Itu nanti imbasnya kalian menganggap manusia juga dua dimensi, jasmani, rohani. Laki-laki, perempuan juga dua. Meskipun sekarang ada tambahan 4. Jadi ya kan, tambahan L, G, B, P. Jadi besok kalau ngisi riwayat hidup itu L strip P, strip L lagi, terus strip G, terus P, terus T. Enggak cuma 2 sekarang. Jadi matter sama form itu berarti segala sesuatu dilihat di 2 dimensi ini. Dan biasanya terusannya, kalau form itu sifatnya abadi, tidak berubah-ubah. Kalau matter berubah-ubah. Contohnya, di kepalamu ada ide tentang gelas. Ide tentang gelas ini ajek, tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah apa? Bentuk gelas. Modelnya kayak gini, atau modelnya kayak yang kalian pegang itu kan sama-sama disebut gelas. Padahal jelas beda loh ya, kok kamu sebut gelas? Karena di kepalamu ada ide tentang gelas. Ini dunia idenya Plato. Jadi dunia ide itu sifatnya abadi, beda sama dunia nyata, dunia matter, dunia benda. Ini baju, yang kalian pakai juga baju. Sama-sama disebut baju padahal jelas beda bentuknya. Kenapa? Karena di kepala kita ada ide tentang baju. Manusia misalnya, ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang setengah jelek. Ya kan? Ya contohnya ngono. Tapi kan sama-sama disebut manusia. Aku yang menungso, kowe ya wok padha menungsone wae kan gitu, kalian selalu gitu. Nah, itu ide tentang manusia itu formnya, matternya ya yang kita lihat sehari-hari. Dan ini warisannya Yunani kuno. Jadi realitas yang sejati kalau katanya Plato, justru yang hakiki itu yang ada di kepala, yang tidak berubah-ubah. Kalau ekspresinya, matternya, barangnya itu pasti berubah-ubah, ganti-ganti. Ada orang cacat misalnya, tapi kan tetap kita sebut manusia. Ada kuda kakinya 1 karena mungkin habis kecelakaan, tetap kita sebut manusia kan. Kuda kan, sebut manusia kewalik. Jadi ada form, ada matter. Ini warisan Yunani. Ya kelihatannya benar sih, simple sih. Kamu menggambarkan dalam hidupmu langsung bisa ditangkap. Cuma jangan salah, ini implikasinya panjang.
begitu masuk ke dalam agama, imbasnya muncul ada wilayah sakral, ada wilayah profan. Ada yang suci, ada yang duniawi, tidak suci. Jadi begitu berhubungan sama agama, segala sesuatu kan kalian pecah jadi dua ini. Kalau masjid ini sakral, kamu jangan macam-macam di masjid. Kalau kamar kos-kosanmu nggak apa-apa, kamu nggak pakai baju di situ, kamu hanya pakai celana dalam, joget-joget nggak masalah. Tapi kalau di masjid jangan. Kenapa? Masjid kamu anggap sakral, kalau kamar kos-kosanmu enggak. Kalau baju kayak gini, ini baju profan. Tapi kalau baju koko, serban, jubah, nah itu baju sakral. Ya kan selalu begitu. Meskipun perdebatan bukan Islam, itu Arab, ya monggo debat. Tapi kan ada orang yang anggap itu sakral, yang lain anggap itu tidak sakral. Jadi cara berpikir dualistik tadi begitu berhubungan sama agama, sekarang orang mikirnya sakral tidak sakral. Apapun itu, kamu selalu anggap itu urusan agama apa enggak. Ada yang anggap ya itu urusan agama, ada yang bilang enggak. Makanan itu ada sisi sakralnya loh. Maka terus ada label haram, label halal, makanan halal. Sekarang sampai jilbab aja kan ada jilbab halal, jilbab haram. Ya. Besok juga begitu. Mungkin jangan-jangan sampai baju, jaket, celana dalam, besok ada celana dalam halal, celana dalam haram. Nah itu kenapa ada dikotomi sakral sama profan ini loh. Ada yang dianggap urusan dunia, ada yang dianggap ini urusannya akhirat. Nanti ada yang ekstrim, ya semua itu profan, semua urusan dunia hubungannya sama manusia. Ada yang kemudian ekstrim, semuanya sakral, semuanya ciptaannya Allah, segala hal itu bisa dibawa untuk ibadah. Tapi meskipun ekstrim sakral atau ekstrim profan, yang jelas di kepalanya, di otaknya sudah ada pemilahan mana sakral, mana profan. Jadi segala yang di dunia ini dipecah dua. Sama-sama menggerakkan badan. Kalau sholat itu sakral, kalau senam itu profan. Oke, loh ya kan. Jadi senam, yoga itu bagi kamu kan profan, tapi bagi orang Hindu dia sakral. Nyanyi mungkin, gitaran bagi kamu profan, tapi lagu tertentu bagi kamu sakral. Bagi orang Kristen lagu tertentu sakral, bagi kamu profan. Mungkin malah sholawatan, bagi yang anggap sholawatan dengan lagu itu bid'ah, anggapnya sholawatan itu profan, tidak sakral. Tapi bagi kamu yang suka sholawatan itu sakral. Selalu begitu. Dualisme gaya Yunani, Plato dan kawan-kawan, imbasnya ke agama semacam ini. Terus ngapain sih Pak kalau kita mikir kayak gini? Ternyata ketika kita mikir dengan gaya sakral dan profan, dampaknya juga kadang-kadang tidak bagus. Misalnya, ya kan? Akhirnya apa? Yang sakral kita anggap berharga, abadi. Sakral itu suci, tidak boleh macam-macam, harus kita jaga benar. Yang profan itu sifatnya duniawi, temporer, urusan kita manusia. Dan begitu dikasih contoh lagi, ternyata ya yang sakral spiritual tadi urusannya berhubungan sama masjid, sama kiai, sama dan lain-lain. Sementara situ tak kasih contoh kayak tadi, kamar kosmu, sekolahan, puskesmas, pasar, mall, itu kan bagi kamu profan. Bagi kamu, ya profan itu nama lainnya sekuler, duniawi, dunia akhirat. Kalau kamu tak tanya masjid sama mall, mana dunia mana akhirat? Oh kalau masjid itu akhirat Pak, kalau mall itu dunia. Kalau tank top itu dunia, kalau jilbab itu akhirat. Kalau sarung itu akhirat, kalau jin itu dunia. Kan gitu mikirnya terusan.
Itu kalau model itu sih enak. Tapi kalau terus puskesmas itu dunia, ya kan. Kalau alternatif ruqyah itu akhirat. Oh, itu tadi ngono akhirnya. Jadi yang ngusir jin sambil ngotong, wow, itu akhirat. Cuma kalau suntik kemudian minum obat itu dunia, puskesmas. Nah itu dampaknya nanti ke situ. Kalau kalian punya gaya mikir semacam itu, sadar atau tidak sadar sebenarnya kamu sudah sekuler. Itu loh. Jadi makanya tadi tak bilang jangan-jangan kita sebenarnya sekuler. Cuma selama ini tidak ngerti aja. Kamu kan definisinya orang yang misah urusan negara sama urusan agama, itu namanya sekuler. Misal urusan dunia sama urusan agama. Lu hampir semua ya sekarang. Wong MUI-nya aja bikin sertifikasi halal. Itu kan berarti milah-milah. Yang urusan hubungannya sama akhirat disertifikasi, yang enggak ya enggak. Justru kalau memang enggak mau sekuler, ya semua harus disertifikasi. Enggak cuma jilbab, ya memang semuanya. Mungkin tukang cukur, mungkin urusan kabeh wis, tukang sate, angkringan itu harus disertifikasi oleh MUI. Kalau enggak, ada yang disertifikasi, ada yang enggak. Berarti ada yang duniawi, ada yang ukhrawi. Nah berarti angkringan, kalau kamu mau ngangkring, coba dilihat di nasi kucingnya itu ada stempel halalnya enggak. Kalau enggak ada jangan dimakan, itu berarti sertifikasi halal. Enggak ada, jangan-jangan ada campuran apa. Kan gitu sekarang orang mikirnya. Kamu beli mie ayam atau beli apa itu kan. Kalau beli sate juga dilihat di situ ada sertifikasi halal enggak, ada izin POM, ada izin Depkes apa enggak, kan gitu harusnya. Nah itu cara mikir akarnya sebenarnya di sini nanti. Kenapa kemudian lahir namanya sekularisme? Ya mungkin kamu, ya enggak gitu Pak, sekuler itu Pak. Makanya tadi tak bilang, ternyata dalam memahami pun kita sebenarnya sering milih-milih bagian yang cocok sama versi kita. Padahal akarnya sebenarnya di sini. Jangan-jangan yang memfatwakan anti sekuler itu dia juga sekuler. Sama kayak yang anti kapitalis sebenarnya ya kapitalis pol. Misalnya ono demo anti kapitalisme, dibayar satu orang 50.000, ya padha wae. Jadi akar kenapa kemudian lahir sekularisme di sini. Oke, akarnya ini. Dari sisi sejarah, dari sisi kata-kata, sekuler itu bahasa Latin saeculum, artinya duniawi. Jadi saeculum itu dimensi ruang berarti duniawi, dimensi waktu berarti sekarang, dunia sekarang. Jadi konotasinya itu. Yes, pokoknya persis kayak kamu ketika memilah ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Terus kita terusan. Kalau ini definisi di mana-mana ada. Nah, akarnya itu orang pertama